Kepala Dinas Intelijen Militer Ukraina, HUR, Kirylo Budanov, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait kemampuan Ukraina menyadap komunikasi pejabat tinggi Rusia. Komentar tersebut muncul di tengah polemik kebocoran transkrip pembicaraan sejumlah tokoh dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya dipublikasikan oleh Bloomberg. Dalam sebuah video yang diunggah oleh media Rusia RBK, Budanov menjawab pertanyaan jurnalis mengenai apakah HUR mampu menyadap pejabat Kremlin. Ia menjawab singkat namun memicu perhatian. "Kami bisa, ya. Kami mendapatkan uang untuk ini," ujar Budanov, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa, 9 Desember 2025. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai klaim tersebut. Pernyataan Budanov tersebut langsung dikaitkan publik dengan kebocoran transkrip percakapan yang melibatkan ajudan Putin, Yuri Ushakov, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, pengusaha AS Steve Witkoff, serta Kepala Dana Investasi Rusia Kirill Dmitriev. Bocoran itu mengungkap isi diskusi tentang proposal gencatan senjata hingga parameter informal perdamaian dari Moskow. Kisruh setelah transkrip bocor. 2 minggu sebelum komentar Budanov beredar, Bloomberg merilis transkrip panjang percakapan telepon antara para tokoh tersebut. Dalam dokumen yang bocor, Witkoff tampak memberikan arahan mengenai cara Kremlin menyusun rencana perdamaian yang dinilai dapat diterima oleh Trump. Sementara itu, Dmitriev yang disebut-sebut terlibat dalam berbagai negosiasi internal Kremlin menguraikan sejumlah syarat yang dianggap sebagai parameter informal bagi Rusia untuk menghentikan perang. Bloomberg tidak mengungkapkan sumber dokumen atau metode memperoleh rekaman tersebut. Publik hingga kini tidak mengetahui apakah bocoran itu berasal dari pihak ketiga, kebocoran internal, atau operasi intelijen negara tertentu. Rusia sendiri menilai kebocoran ini merupakan upaya untuk menghambat pembicaraan diplomatik yang disebut sedang berlangsung antara Moskow dan Washington. Kremlin menolak mengakui isi percakapan tersebut sebagai informasi resmi. Kiev bantah terlibat, tapi pernyataan Budanov picu spekulasi. Pihak kantor Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa Ukraina tidak memiliki keterlibatan dalam kebocoran transkrip. Namun jawaban Budanov, yang menyatakan Ukraina memang memiliki kemampuan menyadap, membuka ruang spekulasi bahwa Kiev mungkin mengetahui lebih banyak daripada yang disampaikan secara resmi. Di media internasional, para analis menilai bahwa komentar Budanov dapat menjadi strategi psikologis untuk menekan Rusia, atau sebaliknya, bisa memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat. Pernyataan semacam ini seringkali bersifat politis. Tanpa bukti, sulit menentukan apakah ini sekadar sinyal atau memang pengakuan teknis, tulis seorang analis keamanan Eropa kepada WSJ. Panggilan pejabat Kremlin disebut tidak aman. Salah satu informasi menarik terkait kasus ini datang dari seorang pejabat keamanan Eropa yang dikutip oleh The Wall Street Journal, WSJ, pada November lalu. Ia menyatakan bahwa puluhan negara kemungkinan dapat menyadap percakapan Ushakov karena ajudan Presiden Rusia itu disebut menggunakan telepon seluler tanpa saluran aman. Kondisi itu membuka peluang luas bahwa berbagai badan intelijen bisa mengakses percakapan tersebut, terutama negara-negara dengan kemampuan sinyal intelijen, SIGINT, yang kuat. Pernyataan ini memperkuat asumsi bahwa kebocoran transkrip mungkin tidak hanya melibatkan satu negara atau satu lembaga intelijen saja. Dugaan kebocoran dari AS The Guardian juga melaporkan kemungkinan lain. Kebocoran tersebut justru berasal dari Amerika Serikat. Seorang mantan pejabat intelijen AS yang diwawancarai koran itu menyebut bahwa dokumen tersebut mungkin dibocorkan oleh individu di Washington yang tidak sepakat dengan kebijakan luar negeri Trump. Hingga kini, tidak ada pihak di AS yang mengonfirmasi klaim tersebut. Namun secara historis, Washington memiliki catatan kebocoran politik yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Salah satu contoh yang kerap dibahas kembali adalah kasus Mike Flynn pada 2017. Saat itu, bocoran pembicaraannya dengan pejabat Rusia menyebabkan ia mundur dari jabatan penasihat keamanan nasional Trump. Komentar Ushakov, ada materi palsu. Menanggapi kabar yang beredar, Yuri Ushakov mengatakan kepada surat kabar Kommersant bahwa sebagian materi dalam bocoran transkrip tersebut adalah palsu atau telah dimanipulasi. Ia menegaskan bahwa pengungkapan percakapan semacam itu dapat merusak kepercayaan dalam hubungan bilateral antara AS dan Rusia. Kami telah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Kebocoran dapat digunakan sebagai alat politik yang membahayakan proses diplomatik, ujar Ushakov. Ia juga menilai bahwa bocoran itu mungkin bagian dari kampanye yang menargetkan Steve Witkoff atau individu lain yang terlibat dalam percakapan tersebut. Siapa sebenarnya target kebocoran? Seorang pejabat senior tim Trump yang diwawancarai WSJ memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kebocoran tersebut kemungkinan berasal dari badan intelijen asing, bukan dari pemerintah AS. Ia mengatakan bahwa target utama penyadapan mungkin adalah Ushakov sendiri,
yang dalam beberapa bulan terakhir terlibat dalam banyak komunikasi diplomatik sensitif. Ketegangan intelijen berlanjut. Pernyataan Budanov tentang kemampuan Ukraina melakukan penyadapan menjadi bab terbaru dalam dinamika intelijen yang melibatkan Rusia, AS, dan Eropa. Di tengah perang yang masih berlangsung, informasi sensitif semakin menjadi alat strategis. Dengan berbagai negara saling tuding atas kebocoran tersebut, tidak ada kesimpulan pasti tentang siapa yang benar-benar berada di balik operasi penyadapan. Namun pernyataan-pernyataan publik yang muncul menunjukkan bahwa perang informasi kini sama panasnya dengan konflik di medan perang.